Ketemu lagi kita nih di podcast Daily Bread for Your Soul. One chapter a day nourish your spirit. Wah, luar biasa, selalu bersemangat ya. Nah, hari ini kita punya topik yang benar-benar bakal bikin kita mikir keras nih. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, kemarin pada merhatiin berita soal lautan manusia di Monas gak? Ya, tanggal 1 Mei kemarin ya. Ratusan ribu buruh tumpah ruah di sana. Dan yang paling dapat sorotan tuh pasti pengumuman dari Presiden Prabowo. Bener banget. Di tengah acara itu, ada satu kalimat yang langsung viral di mana-mana. Waktu beliau ngumumin peraturan Presiden nomor 27 tentang perlindungan pekerja transportasi online, kutipannya tuh tajam banget. Wah, saya ingat tuh kutipannya. Iya, kalimatnya gini, ojol yang keringet, lu yang dapat duit. Enak saja. Kalimat itu benar-benar keras ya. Dan langsung menusuk ke inti persoalan ekonomi modern kita. Ini kan yang beli bensin. Mereka yang ngerawat motornya juga. Belum lagi mereka yang berpanas-panasan dan pastinya menanggung risiko kecelakaan di jalan ya. Nah itu dia. Tapi selama ini, potongan untuk aplikator bisa sampai 20% lebih. Baru deh dengan aturan baru ini, pengemudi ojol dipastikan dapat bagian 92%. Ya, luar biasa loncatannya. Dan potongan aplikator maksimal hanya 10% sekarang. Betul, kebijakan ini bikin lega banyak orang. Peristiwa ini sebenarnya ngebuka mata kita tentang sebuah kenyataan pahit sih. Seringkali sistem yang ada di dunia ini dirancang sedemikian rupa, sampai-sampai pihak yang paling lemah itu malah tergerus habis. Pihak yang paling banyak keluarin keringat ya. Iya bener. Porsi mereka dihabisin sama sistem yang diciptakan para pemegang modal atau pengelola teknologi. Jadi kebijakan kemarin itu benar-benar bentuk intervensi untuk menghentikan eksploitasi sistemik. Nah, poin tentang menghentikan eksploitasi sistemik ini yang mau kita bongkar habis-habisan hari ini. Kita mungkin ngerasa, oh isu pembagian hasil yang adil ini cuma problem era digital. Atau problem zaman aplikasi aja, gitu kan? Padahal enggak. Tahukah kita kalau tatanan untuk mencegah eksploitasi dan memutus kemiskinan ini sebenarnya sudah dirancang secara sangat teknis sejak 3.000 tahun yang lalu? Wah, jauh sebelum ada konsep serikat pekerja dong, apalagi aplikasi internet. 3.000 tahun yang lalu, bangsa Israel kan sedang bersiap masuk ke tanah perjanjian. Mereka baru aja keluar dari perbudakan di Mesir selama ratusan tahun, kan? Tepat sekali. Di titik transisi itulah, Musa ngasih sebuah cetak biru. Ini bukan sembarang aturan, tapi sebuah sistem sosial ekonomi dari Tuhan yang harus mereka jalankan. Berarti sistem ini menuntut cara hidup yang beda banget dong dari bangsa-bangsa di sekitar mereka? Secara radikal berbeda. Dan sistem ini bukan sekedar panduan moral pribadi, tapi benar-benar desain sistem bernegara, sangat sistemik. Menarik banget nih. Di mana kita bisa nemuin desain ini? Kita bisa temuin di kitab Ulangan pasal yang ke-15. Musa ngejabarin 3 pilar utama untuk mastiin umat Tuhan nggak menciptakan siklus kemiskinan yang baru. Pilar pertamanya apa tuh? Pilar pertama, penghapusan utang secara total setiap 7 tahun. Terus pilar kedua, aturan pembebasan budak yang diwajibkan membawa bekal modal. Dan yang ketiga, pengususan anak sulung ternak bagi Tuhan. Oke, sebentar. Ketiga pilar ini kelihatannya beda-beda ya. Ada benang merahnya nggak sih? Ada banget, ketiganya punya benang merah yang sama, yaitu buat ngingetin bahwa kita semua dahulu nggak berdaya. Dan ya hanya kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita. Wah, ini kedengarannya sangat bertolak belakang sama prinsip ekonomi kapitalis yang kita pelajari di zaman sekarang ya. Sangat bertolak belakang. Biar kita punya pijakan yang jelas sebelum ngebedah ini lebih dalam, mari kita langsung dengerin teks dari firman Tuhan ini. Boleh. Mari kita menyimak Ulangan pasal 15 secara berurutan dari terjemahan baru. Kita mulai dari pilar pertama soal utang di ayat 1-3 ya. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan utang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Amin. Jadi benar-benar dihapuskan secara total ya utangnya. Terus janji Tuhan buat sistem ini gimana? Nah, ada janjinya di ayat 4-6.
Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Luar biasa. Nah, itu pilar pertama soal penghapusan utang. Tapi gimana prakteknya kalau pas mau tahun ke-7 ada yang butuh pinjaman? Ini yang paling dalam. Kita baca ayat 7-9 ya. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Astaga, pikiran dursila ya sebutannya. Teguran yang keras banget nih. Terus ayat selanjutnya ngebahas apa? Ayat 10 dan 11 masih nyambung nih. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah, Tuhan, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi tangan benar-benar harus selalu kebuka ya. Nah terus pilar kedua soal budak tadi ada di ayat berapa? Itu masuk di ayat 12-15. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Oh, pantesan. Harus ingat sejarah ya. Terus kalau budaknya ngerasa udah nyaman dan gak mau pergi gimana? Nah, itu diatur juga di ayat 16-18. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Perlindungannya detail banget ya. Lalu pilar ketiga yang terakhir soal anak sulung ternak. Ini di ayat 19-23. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau serta keluargamu harus memakannya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan. Tetapi apabila ada cacatnya, jika ia timpang atau buta, atau ada cacatnya yang buruk tapapun, janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu bolehlah engkau memakannya. Orang najis dan orang tahir boleh memakannya bersama-sama seperti kijang atau rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan. Haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Oke, pembacaan yang panjang tapi sangat mengenyangkan roh kita hari ini ya. Sekarang, mari kita mulai urai dari pilar pertama tadi, yaitu ayat 1-6 soal tahun ke-7. Silakan, bagian mana yang paling ngena nih? Jujur aja ya, kalau kita mandang ini pakai kacamata perbankan modern, ini sama sekali nggak masuk akal loh.
penghapusan utang total setiap 7 tahun. Iya, pasti banyak yang mikir gitu. Kalau kita tahu utang kita bakal diputihkan di tahun ke-7, apa yang nahan kita untuk nggak berutang sebanyak-banyaknya di tahun ke-6? Betul, insting manusia pasti mikir celahnya di situ. Dan dari sisi sebaliknya nih, mana ada lembaga keuangan atau orang yang mau minjemin uang kalau dia tahu asetnya bakal hangus seketika? Bukannya ini malah menghancurkan ekonomi itu sendiri ya? Logika kalkulasi resiko kita emang pasti langsung nolak sistem ini. Ekonomi modern itu kan dibangun di atas asas akumulasi modal dan minimalisasi resiko pastinya. Bener banget, sebisa mungkin resiko dipotong. Tapi Tuhan ngebangun umatnya dengan asas yang sama sekali berbeda. Kalau kita perhatiin lagi di ayat keempat tadi, ada satu tujuan besar yang pengen dicapai. Yang bagian maka tidak akan ada orang miskin di antaramu itu ya? Tepat. Tuhan melihat bahwa utang yang dibiarkan terus berbunga dan apalagi sampai diwariskan ke anak cucu, itu cuma bakal menciptakan masyarakat oligarki. Segelintir orang bakal menguasai segalanya, sementara yang lain tercekik selamanya. Oh, jadi tombol reset di tahun ke-7 ini fungsinya murni untuk memutus siklus kemiskinan turun-temurun itu ya? Iya, memutus rantai itu. Tapi pertanyaannya lagi nih, gimana dengan risiko kebangkrutan massal bagi mereka yang ngasih pinjaman? Kan rugi besar tuh. Disinilah letak ujian ketaatannya. Jawabannya ada di ayat ke-5 dan ke-6 tadi. Sistem ini sebenarnya nggak berdiri sendiri secara matematis aja. Maksudnya ada campur tangan dari atas? Pasti, sistem ini ditopang langsung oleh penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji kalau umatnya taat memutihkan utang demi memelihara saudara mereka yang miskin, Tuhan sendiri yang bakal ngegantiin kerugian matematis itu dengan berkat nasional yang melimpah. Berarti bangsa itu justru akan jadi bangsa pemberi pinjaman ya, bukan yang minjam? Betul. Secara manusia emang kelihatan berisiko banget. Tapi dalam desain Tuhan, ketaatan untuk berbelas kasihan justru mendatangkan kelimpahan. Wah, itu bawa kita ke bagian yang menurut saya paling menantang secara psikologis nih, yaitu di ayat 7-9. Bagian pikiran Dursila ya? Iya, ini ngerespon langsung keraguan yang baru aja kita obrolin. Kalau tahun ke-7 udah dekat, taruhlah kita lagi di tahun ke-6 bulan ke-11. Insting logis kita pasti teriak, wah tutup aja deh fasilitas kreditnya, rugi bandar kalau minjemin sekarang. Otomatis kan? Nggak mungkin kita mau rugi. Nah, tapi di ayat ke-9, Tuhan nyebut kalkulasi risiko semacam ini sebagai pikiran Dursila, alias pikiran yang jahat. Kenapa pertimbangan yang sangat masuk akal ini justru dianggap kejahatan oleh Tuhan? Jawabannya sederhana, tapi dalam banget. Karena kalkulasi itu menempatkan uang di atas nyawa manusia. Coba kita perhatiin gimana institusi keuangan saat ini bekerja. Mereka pasti ngecek riwayat kredit kita dulu kan? Betul, mereka nilai aset kita, dan pada dasarnya mereka cuma mau minjemin uang ke orang yang bisa ngebuktiin kalau mereka nggak terlalu butuh uang tersebut. Bener juga ya, semakin kita butuh, semakin kita dianggap punya risiko tinggi. Dan akhirnya pintu pinjaman ditutup rapat. Dan ironisnya, kalaupun akhirnya diberi pinjaman, bunganya pasti dipatok sangat tinggi karena alasan risiko itu tadi. Makin tercekik dong yang miskin. Itulah sebabnya Tuhan menyebutnya pikiran Dursila. Tuhan merintahkan kita buat minjemin uang justru karena orang itu sedang miskin dan terdesak. Ketika kalender di kepala kita sibuk ngalkulasi untung rugi untuk nolong seseorang yang lagi kelaparan, saat itulah kita benar-benar kehilangan empati. Wah, bener-bener ketampar nih. Kitab Amsal pasal 19 ayat 17 merangkum dinamika ini dengan sangat indah loh. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan, wow. Iya. Kita nggak sedang membuang aset kepada peminjam berisiko tinggi. Saat kita nolong orang miskin, kita sebenarnya sedang bertransaksi langsung dengan pemilik segala sesuatu. Masuk akal banget. Jadi ini bukan lagi soal manajemen risiko finansial, tapi soal seberapa besar kita mempercayakan aset kita kepada Tuhan. Tepat sekali. Lalu kalau kita beranjak ke ayat 10 dan 11 nih, ada satu aturan lagi yang sangat tajam. Tuhan bilang, berilah dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita. Nah, ini level ketaatannya beda lagi. Bener, buat kita ngetransfer uang ke orang yang butuh itu ya kadang masih bisa dipaksa lah ya walau berat. Tapi ngontrol hati supaya nggak ngedumel, nggak merasa rugi, itu level yang sangat-sangat sulit. Susah banget pastinya. Mengapa Tuhan sampai harus mengatur wilayah emosi terdalam kita? Kayak gitu. Karena Tuhan sangat amat peduli pada martabat manusia. Coba kita bayangkan bareng-bareng nih.
Kita lagi nerima bantuan dari seseorang, tapi kita tahu persis orang itu ngasihnya dengan berat hati, sambil ngeluh, atau ngerasa dirinya sebagai pahlawan super yang lagi nyelamatin hidup kita. Aduh, nggak enak banget pasti. Apa yang kita rasain sebagai penerima? Ndahkan sih, ngerasa benar-benar kayak jadi beban buat dia. Tepat. Pemberian yang disertai duka cita atau kesombongan tuh bakal merampas harga diri si penerima. Tuhan sama sekali nggak pengen orang miskin merasa jadi beban. Benar juga, kasihan kan kalau mereka udah miskin, terus harga dirinya dihancurin juga. Makanya dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 juga ditegaskan kalau kita harus memberi dengan sukacita. Memberi dengan rela hati itu mastiin bahwa pemberian kita benar-benar jadi saluran kasih karunia, bukan instrumen buat menindas mereka secara emosional. Oh, ini sejalan sama Lukas 4 ya? Betul. Itulah misi Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18. Datang untuk memberitakan pembebasan, dan pembebasan sejati itu mengembalikan martabat, bukan cuma sekedar ngisi perut yang kosong. Pembebasan yang mengembalikan martabat. Frasa ini indah banget. Dan ini juga ngejembatani kita ke pilar kedua tadi di ayat 12-18 tentang pembebasan budak. Nah, ini juga nggak kalah radikal. Iya, kalau kita ngebayangin perbudakan di masa itu, orang seringkali ngejual dirinya jadi budak kan semata-mata karena utangnya yang nggak terlunasi. Ya, itu jalan terakhir mereka buat bertahan hidup. Lalu di tahun ke-7 sesuai aturan ini, mereka harus dibebaskan. Tapi yang bikin kaget, di ayat 13 Tuhan bilang, jangan melepaskan dia dengan tangan hampa. Tuan yang lepasinnya wajib ngasih pesangon berupa kambing, domba, dan hasil panen gandum. Dikasih modal yang melimpah ya. Iya, kenapa sih harus ada kewajiban modal kerja ini? Kan udah dilepasin aja harusnya udah bersyukur. Kalau seseorang dibebasin dari rumah majikannya setelah 6 tahun bekerja keras, tapi dia nggak punya uang, nggak punya aset, apalagi rumah. Apa yang bakal terjadi padanya keesokan harinya coba? Iya, dia pasti bakal kelaparan lagi. Terus berutang lagi ke orang lain. Dan ujung-ujungnya yang ngejual diri lagi jadi budak. Persis. Pembebasan tanpa bekal modal itu hanyalah ilusi kemerdekaan. Dia cuma merdeka sehari doang. Mengerikan juga ya siklusnya kalau nggak diputus. Makanya Tuhan merintahkan pemberian bekal yang melimpah ini supaya siklus kemiskinannya benar-benar terputus secara permanen. Berkat yang dapat dari Tuhan, itu harus diterusin buat jadi daya ungkit bagi orang lain yang lagi ngerintis hidup baru. Wah, ini dalam. Dan motivasi untuk lakuin ini seperti di ayat 15 tadi benar-benar mengharukan ya. Tuhan bilang, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Ingat asal-usulnya dari mana? Jadi, empati ini lahir dari kesadaran historis ya, bahwa posisi mereka yang sekarang merdeka dan bahkan bisa punya budak itu semata-mata karena ada Tuhan yang lebih dulu ngebebasin mereka dari cengkraman Fir'aun. Dan buat kita hari ini, kesadaran ini jauh lebih mendalam lagi loh. Gimana tuh kaitannya dengan kita? Surat Efesus pasal 2 ayat 12 dan 13 itu ngingetin banget. Dahulu kita ini hidup tanpa pengharapan, benar-benar terpisah dari Tuhan. Tapi sekarang, oleh darah Kristus, kita yang dahulu jauh banget telah didekatkan. Amin. Kita semua ini budak dosa yang udah ditebus lunas ya. Ditebus secara cuma-cuma. Sama banget kayak perumpamaan dalam Matius 18 tentang hamba yang berutang puluhan ribu talenta. Itu kan angka yang mustahil dibayar seumur hidup. Tapi dibebasin sama tuannya semata-mata karena belas kasihan. Nggak masuk akal tapi nyata ya belas kasihannya. Nah, orang yang benar-benar sadar betapa besar utang yang telah dihapus sama Tuhan, nggak bakal pernah tega memerasa samanya. Sebuah tamparan yang sangat keras untuk kita yang sering merasa berhak atas semua kekayaan kita ini. Tapi tunggu, sekarang mari kita lihat pilar ketiga yang sempat dibaca di awal tadi dari ayat 19 sampai 23. Yang soal anak sulung ternak itu ya? Betul, tentang mengkhususkan anak sulung ternak yang jantan dan tanpa cacat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Secara sepintas nih, aturan tentang kurban ini rasanya kok beda jalur ya sama aturan utang dan budak. Kelihatannya kayak melenceng dari topik sosial ya? Iya, apa sih sebenarnya benang merah yang ngikat ketiga pilar ini? Kalau kita perhatiin baik-baik, hati manusia, keengganan kita untuk menghapus utang, atau ketidakmauan kita buat ngasih pesangon ke budak yang merdeka tadi, pada dasarnya bersumber dari satu penyakit hati yang parah. Keserahan. Tepat, keserahakan. Kita merasa bahwa semua aset yang ada di genggaman tangan kita adalah milik mutlak kita, hasil dari keringat sendiri. Nah, aturan anak sulung ini adalah penawarnya yang paling manjur. Oh,
penawar dari ego kita sendiri ya. Iya, dengan ngehususin hasil pertama yang terbaik dan tak bercacat untuk Tuhan, bangsa Israel itu secara rutin dilatih buat ngelepasin hak milik mereka. Ini jadi deklarasi nyata bahwa sang pemilik sejati dari semua tanah, panen dan ternak adalah Tuhan, bukan mereka. Sekarang saya ngerti. Jadi kalau kita udah terbiasa menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan, mengikhlaskan utang sesama manusia di tahun ke-7 itu nggak akan terasa kayak kehilangan harta. Bener, karena sejak awal kita udah sadar kalau harta itu bukan punya kita. Tepat, persembahan anak sulung ternyata adalah fondasi penyembahan yang menghancurkan keserakahan, sehingga kita mampu menjalankan keadilan sosial bagi sesama manusia ya. Sangat presisi kesimpulannya. Nah, kalau kita tarik semua prinsip dari Ulangan 15 ini ke realitas kehidupan kita hari ini. Apalagi buat kita-kita nih yang mungkin berada di rentang usia 20-35 tahun. Wah, usia-usia produktif banget tuh. Ya kan, yang lagi giat-giatnya ngebangun karir, mungkin sedang mulai belajar investasi sana-sini. Gimana sih cara kita membumikan kebenaran ini di zaman sekarang? Ada 3 aplikasi nyata yang bisa kita jadiin renungan. Pertama, kita harus sangat waspada terhadap kalkulasi pikiran kita sendiri. Budaya modern kan mendidik kita buat terus-terusan ngitung untung rugi dari setiap pengeluaran sekecil apapun. Bener banget. Sebisa mungkin uang itu muter jadi profit. Tapi kita harus sadar, ada momen di mana hitung-hitungan saat melihat saudara yang kesusahan itu adalah apa yang Tuhan sebut pikiran Dursila. Jangan nutupin ketidakpedulian hati kita dengan topeng manajemen keuangan yang cerdas. Wah, itu dalam banget ya. Kadang kita merasa pinter secara rasional, padahal aslinya hati kita lagi ngebatu. Lalu aplikasi yang kedua apa nih? Yang kedua ini berkaitan erat sama berita Monas yang sempat kita singgung di awal tadi. Perubahan sistem untuk nyiptain keadilan itu emang mutlak diperlukan. Entah itu di dunia ojol, aturan di kantor, atau regulasi negara sekalipun. Aturannya harus jelas ya. Betul. Tapi hukum sekuat apapun nggak bisa secara otomatis ngubah keegoisan di dalam hati manusia. Keadilan sejati di tengah masyarakat kita cuma bisa bertumbuh kokoh kalau itu dimulai dari individu-individu yang hatinya terus mengingat kebaikan Tuhan. Berarti keadilan sistemik itu harus selalu ditopang oleh transformasi hati pribadi ya. Kalau enggak, ya aturannya cuma jadi pajangan. Tepat. Dan yang ketiga nih, ini tentang bahayanya berkat yang mandek. Wah, berkat mandek gimana tuh? Seringkali kita merasa aman banget saat kita numpuk semua penghasilan kita. Kita ngebangun benteng finansial setinggi-tingginya dengan dalih cuma buat kenyamanan diri sendiri dan keluarga inti. Kan mikirnya buat masa depan, aman gitu kan? Padahal firman Tuhan sangat jelas ngingetin. Berkat yang berhenti di tangan kita dan gak pernah jadi bekal buat menolong orang lain, perlahan bakal kehilangan tujuan utamanya. Berkat yang ngalir justru jadi jalan masuk bagi kelimpahan-kelimpahan selanjutnya. Membicarakan soal aliran berkat ini, saya jadi teringat pada sebuah fenomena alam yang cocok banget jadi analogi. Mari kita bayangin bareng-bareng nih. Ada 2 buah kolam buatan yang letaknya persis di bawah sebuah mata air jernih di lereng bukit. Oke, 2 kolam di bawah mata air. Nah, kolam yang pertama ini dibangun dengan tembok beton yang sangat rapat dan tinggi. Terus nggak ada satupun saluran keluar yang dibangun di sana. Berarti air dari mata air masuk terus, numpuk di dalam tapi nggak ada jalan keluarnya ya? Betul. Awalnya kolam pertama ini emang kelihatan penuh, kelihatan jernih, dan sangat kaya air. Tapi karena nggak ada sirkulasi sama sekali, coba tebak apa yang terjadi beberapa bulan kemudian. Pasti rusak kualitasnya. Iya, air yang diam itu mulai berbau busuk, alga hijau yang pekat mulai tumbuh nutupin permukaannya, nyamuk-nyamuk pada bersarang di sana. Kualitas airnya bener-bener hancur. Sayang banget, padahal airnya dari atas jernih. Dan yang paling ironis nih, karena kolam itu udah terlampau penuh dan nolak nerima air baru, mata air jernih dari bukit itu secara alami mulai nyari jalur lain. Dan perlahan, air dari bukit berhenti mengalir ke kolam tersebut. Wah, ini gambaran yang sangat presisi banget tentang berkat yang ditimbun. Cuma jadi penyakit akhirnya. Lalu gimana dengan desain kolam yang kedua? Nah, kolam kedua ini beda. Dia dibangun dengan sengaja ngebuat beberapa saluran keluar di sisi-sisinya. Jadi air dari bukit masuk, ngisi kolam, dan kemudian mengalir keluar secara konsisten lewat saluran itu. Berarti airnya nggak diam aja ya? Bener. Air itu turun nyiramin sawah, kebun-kebun, dan ngisi sumur-sumur penduduk desa di bawahnya. Karena airnya terus bergerak, berarti kolamnya nggak pernah membusuk kan? Tepat. Airnya selalu jernih dan menyegarkan. Dan karena kolam itu terus ngosongin dirinya buat ngasih kehidupan ke tempat lain, selalu ada ruang baru di dalam kolam itu.
Dampaknya luar biasa. Mata air dari atas bukit nggak pernah berhenti ngalir deras ke dalamnya. Wah, analogi dua kolam ini ngerangkum seluruh pesan yang Musa sampaikan 3.000 tahun yang lalu. Bener banget kan? Berkat dari Tuhan itu emang didesain secara fundamental untuk terus mengalir, bukan buat menggenang. Tangan yang terus kebuka untuk nolong sesama, secara paradoks, justru adalah tangan yang akan terus diisi penuh oleh Tuhan. Luar biasa. Sebaliknya, nih, tangan yang menggenggam erat-erat demi mempertahankan segala sesuatu, justru perlahan-lahan sedang ngebunuh esensi kehidupan dari berkat itu sendiri. Berkat dari Tuhan dirancang untuk mengalir, bukan menggenang. Mari kita ngambil waktu sejenak, biarkan kebenaran tentang tangan yang terbuka dan tangan yang menggenggam ini nggak sekedar lewat jadi bahan diskusi intelektual kita aja, tetapi benar-benar menembus, menguji, dan menjadi cermin bagi kedalaman relung hati kita masing-masing. Apakah ada seseorang di sekitar kita hari ini yang sungguh membutuhkan bantuan kita? Dan kita sebenarnya sudah tahu itu, tapi tangan kita masih terus menggenggam karena kita sedang sibuk menimbang-nimbang apakah layak bagi kita untuk membukanya. Kita semua sadar betul betapa beratnya melawan insting manusiawi kita untuk terus mempertahankan apa yang udah ada di genggaman kita. Namun, ingatlah kebenaran ini. Kita mampu ngebuka tangan lebar-lebar bukan karena kita ngerasa hebat, teguh, atau kelebihan harta, melainkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus telah lebih dulu menyentuh, menebus, dan memberkati kita secara luar biasa. Saat kita benar-benar mengingat kebaikan Tuhan yang ngangkat kita dari segala kelemahan, kita bakal menyadari bahwa firman Tuhan selalu memampukan kita. Memampukan kita untuk menjadi saluran berkat yang jernih, yang kuat, dan yang pastinya tidak akan pernah kering. God bless you all, guys!